Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita masuk di bab 4, indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Di buku kalian itu ada di halaman 46. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal di bab 4. Jadi saya harap kalian semua menyimak dengan baik penjelasan saya, dan apabila ada hal yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Ya, mari kita saksikan atau kita simak bersama pada bagian C, penjelasan mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Berjamaah artinya bersama-sama. Sholat berjamaah maksudnya sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Minimal itu dilakukan oleh dua orang. Dua orang itu, satu orang menjadi imam dan satu lainnya menjadi makmum. Minimal itu. Kalau dia satu orang, itu tidak bisa dikatakan sebagai sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu minimal dua orang. Entah itu dilakukan di rumah ataupun di masjid. Nah, sholat wajib atau sholat fardu yang 5 waktu itu sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Kalau sholat sendiri, istilahnya itu disebut dengan sholat munfarid. Munfarid artinya sendiri-sendiri. Bagaimana hukum daripada sholat wajib berjamaah? Nah, sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini adalah sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat itu dikatakan adalah sholat fardu atau sholat wajib. Bagaimana hukumnya sholat wajib atau sholat fardu berjamaah? Sebagian besar ulama mengatakan yaitu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Apa itu sunnah mu'akkadah? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Suatu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak pernah Rasulullah meninggalkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat fardu berjamaah adalah fardu kifayah. Artinya apa? Wajib. Apabila sudah ada sebagian umat atau sebagian kaum melaksanakannya, maka kewajiban itu tidak berlaku lagi kepada orang yang lain, umat yang lain. Jadi contoh, kalau seandainya di satu kampung itu tidak didirikan sholat maghrib berjamaah, maka satu kampung itu menanggung dosa semuanya. Tetapi apabila di satu kampung itu sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid misalnya, maka sebagian yang lainnya itu sudah tergugurkan kewajiban fardu kifayahnya tadi tersebut. Apabila sudah ada sebagian orang
di kampung tersebut melaksanakan sholat wajib berjamaah di masjid. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini ada keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat munfarid, yaitu dilipatkan 27 derajat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah." Artinya, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu rak'atul ula min sholatil isya'i kataballahu lahu biha idkan minan nar." Nabi Muhammad bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Itu adalah beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan seseorang itu untuk melaksanakan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat secara munfarid atau secara sendiri-sendiri. Nah, sholat berjamaah itu ada syaratnya supaya sah dikatakan sebagai sholat berjamaah. Apabila tidak terpenuhi syarat syah sholat berjamaah, maka tidak bisa dikatakan sebagai sholat berjamaah atau tidak mendapatkan pahala dan keutamaan sholat berjamaah itu sendiri. Ya, di buku kalian di halaman 49, di situ ada 4 syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama atau bagian A ada imam. Tentu ya, imam itu kalau dia jamaahnya laki-laki dan perempuan, maka yang harus menjadi imam adalah laki-laki. Kalau semua orang yang melaksanakan sholat itu adalah perempuan, maka perempuan yang jadi imam ya. Tidak boleh perempuan itu mengimami laki-laki. Meskipun dia anak yang kecil, asal dia sudah balik. Kalau ada di situ ada anak laki-laki yang sudah balik, maka dia harus jadi imam. Meskipun umurnya baru berapa ya? Meskipun umurnya itu kelihatan kecil, tapi ketika dia sudah balik, maka dia yang harus jadi imam. Syarat imam itu adalah laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, baru perempuan boleh jadi imam. Tetapi seorang laki-laki tidak bisa bermakmum di belakang perempuan. Yang bagian B, syarat sah sholat berjamaah yaitu makmum berniat untuk mengikuti imam. Nah, jadi seorang makmum ini wajib hukumnya dia niat itu makmuman, yaitu makmum artinya mengikuti imam. Ada contoh di masjid misalkan, ada imam, ada makmum. Kalau makmumnya ini dia tidak berniat menjadi makmum atau yang mengikuti imam, maka tidak bisa dikatakan sebagai sholat berjamaah. Wajib bagi makmum itu untuk berniat mengikuti imam. Ya. Niat itu merupakan salah satu rukun sholat dan rukun segala-galanya dalam ibadah. Bagian C, sholat dikerjakan dalam satu majelis, dalam satu tempat. Ya, seseorang yang mau sholat berjamaah itu berada dalam satu tempat. Tidak bisa berbeda tempat. Misalnya,
imamnya di masjid, makmumnya di rumah. Tidak bisa ya. Harus semuanya dalam satu tempat. Misalnya sholat berjamaah itu dikerjakan bersama-sama di musola, masjid, ataupun di rumah dalam satu tempat. Bagian D, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Maksudnya, kalau imamnya sholat zuhur, makmumnya juga harus sholat zuhur. Bukan sholat subuh atau sholat asar atau sholat sunnah yang dia kerjakan. Ya, sholatnya imam dan makmum itu harus sama, tidak bisa berbeda. Ya, di sini ada syarat-syarat seseorang menjadi imam. Jadi tidak gampang seseorang itu menjadi imam. Misalkan dalam satu kampung, dalam satu daerah, atau dalam satu kelompok, apa sih syarat-syarat seseorang itu sehingga dia layak ditunjuk menjadi imam? Yang pertama di situ dia mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Berarti bagian A ini maksudnya adalah pengetahuan tentang sholat itu dia harus tahu. Artinya syarat yang pertama dalam menjadi imam yaitu ilmu. Ilmu fikih. Ilmu tentang hukum Islam. Ilmu bagaimana sholat yang benar. Orang yang berilmu dulu diutamakan. Kalau dia berilmu berarti dia mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Itu syarat pertama dalam memilih imam. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Fasih yang dimaksudkan di sini bukan suaranya bagus, tetapi yang kena makhrijul huruf, ya, yang paham ilmu-ilmu tajwid dalam Al-Quran. Kenapa? Kalau dia salah membaca, berarti artinya juga salah. Nah, bukan suaranya bagus, tapi dia tahu ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Makhrijul hurufnya jelas. Pengucapan hurufnya itu harus benar. Bukan berarti dia suaranya bisa balagu atau bisa indah, tetapi yang dinilai itu adalah ilmu tajwidnya, karena tidak bacaan-bacaannya itu berdasarkan hukum-hukum tajwid. Bagian C, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Ya, di dalam satu kampung tersebut dipilih mana yang paling luas wawasan agamanya. Bukan tuanya dilihat ya. Umur itu bukan ukuran, tapi pengetahuan tentang agama itu yang menjadi ukuran. Bagian D, seorang imam itu dipilih dia harus berakal sehat, tidak gila. Bagian E, imam itu harus sudah balik, ya. Bukan seorang anak kecil ya. Kalau dia sudah balik baru bisa menjadi imam. Ada misalkan dalam satu video kita lihat di situ ada anak kecil belum balik, terus dia disorong menjadi imam. Itu tidak bisa ya, meskipun dia hafal Quran, tapi kalau dia belum balik, dia tidak bisa diangkat menjadi imam. Bagian F berdiri pada posisi paling depan ya, imam itu harus di depan, bukan di belakang makmum ya. G, seorang laki-laki, imam itu harus seorang laki-laki. Perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Nah, kapan perempuan itu menjadi imam? Kalau makmumnya itu perempuan semua. Yang terakhir, syarat menjadi imam yaitu tidak sedang bermakmum kepada yang lain. Ya. Seorang imam dipilih menjadi imam atau kita berimam kepada seseorang, dia tidak sedang bermakmum atau tidak sedang mengikuti imam yang lain. Kemudian ada syarat-syarat makmum. Di sini ada 5. Yang pertama atau bagian A, makmum berniat mengikuti imam.
wajib seorang makmum itu dia berniat mengikuti